Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Oke, pada video ini Bapak akan membahas latihan yang kedua, tata nama senyawa hidrokarbon. Total soalnya sekitar ada 20 soal ya. Oke, kalian periksa jika ada jawaban yang keliru atau ada langkah yang kurang tepat, silakan kalian perbaiki. Terima kasih. Oke, untuk soal yang pertama tentukan atom primer, sekunder, tersier, dan kuartener. Oke, kita lihat dari nomor yang A, 1A dulu ya. Nah, di sini kan ada nomor ya. Jadi nomor yang di rantai C-nya ya. 1 2 4 5 6 7 8 9. Emang nomor 3-nya ini agak terlewat ya. Nomor 3 ini agak terlewat, entah hilang gitu ya. Mungkin harusnya di sini ya. Cuma nggak apa-apa, nanti kalian boleh dituliskan, boleh tidak. Oke, primer itu pasti letaknya ada di ujung ya. C-nya ada di ujung, kemudian dia mengikat 1. Jadi karena C itu bisa mengikat H4, karena dia cuma mengikat 1, berarti sisanya hanya CH3 ya. Berarti di sini yang primer ada 1 C yang pertama, kemudian 7, kemudian berapa lagi, 8, 9, dan 6. Itu ya, 1, 7, 8, 9, dan 6. Kemudian untuk sekunder itu karena dia sudah mengikat 2 kan, tetangganya ada 2 ya, sehingga awalnya CH4 jadi CH2. Nah itu. Jadi yang CH2 yang sudah pasti di sini ada yang di C yang kelima. Kemudian untuk tersier karena dia sudah mengikat 3, berarti sisanya hanya CH. Nah, di sini ya. Nih, di nomor kedua. Di sini saya pisah H-nya. Oke. Untuk kuartener berarti dia sudah mengikat 4, berarti tidak ada H-nya. Nah, berarti yang ke-4. Itu pun juga dengan soal yang B. Yang primer itu ada di ujung, berarti 1, 7, 8, kemudian 9, 10, 6 ya. Sekunder berarti yang CH2, berarti di nomor ketiga. Kemudian tersier CH saja, itu nomor 4 dan 5. Kuartener C doang, berarti di nomor kedua. Oke, paham ya? Kita lanjut ke nomor kedua. Tuliskan nama IUPAC senyawa berikut. Nah, di sini kita lihat oke, kita harus tentukan dulu yang pertama rantai yang terpanjang. Rantai yang terpanjang itu berarti kan bisa 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Itu ya. Nah, sebenarnya bisa lurus atau bisa ke bawah. Nah, tapi kalau misalnya kita lihat dulu prioritas kedua, mana yang lebih banyak cabang, lurus atau yang ke bawah. Berarti kita lihat sini 1, 2, 3, 4, 5. Di sini cabangnya ada 1, 2, 3. Sedangkan kalau ke bawah dia cuma ada 1 dan 2. Nah, berarti prioritasnya itu yang lurus ya. Oke, lurus. Nah, sekarang nomornya dari mana? Kalau dari kiri ketemu cabang di nomor ke 1, 2 metil. Kanan juga sama, 1, 2 metil. Oke, berarti sama saja mau dari kiri kanan. 1, 2, 3, 4, 5. Gitu ya. Nah, kemudian di sini ada cabang metil, di sini ada metil. Sedangkan di sini ada cabang etil ya. Etil nomor ketiga. Ini 2 metil. Ini 4 metil. Sehingga dituliskan sesuai dengan abjad ya. Tapi kata dasar yang kita lihat E sama M, berarti kan duluan E ya. Berarti 3 etil. Terus berapa itu? 2,4 di, kan ada 2 ya, di metil 5, berarti pentan. Itu paham ya? Lanjut ke soal yang B.
Oke, soalnya seperti ini. Nah, mana nih yang menjadi rantai utama? Kita lihat pasti rantai yang terpanjang ya, rantai terpanjang, dan dia mengandung atom karbon. Nah, di sini 1, 2, 3, 4, 5 ke bawah. Nah, ini semuanya ini rantai utama ya. Karena kenapa? Karena dia masih memiliki rantai karbon. Nah, sehingga nomornya dari bawah karena terdekat dengan rangkap. 2, 3, 4, 5. Oke, sekarang namanya menjadi dua. Sekarang ada cabang ya, langsung ya. 1, 2, 3, 4, 5. 2 pentena. Nah, seperti itu. Lanjut ke nomor 2C. Di sini kita lihat dulu ya rantai utamanya yang mana yang terpanjang. Tapi di sini ada C2H5. Sebenarnya ini bisa juga kita pecah menjadi CH2 CH3. Nah, 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5. Nah, tapi antara lurus sama belok ke ke bawah seperti ini, cabangnya sama atau enggak? Misalnya lurus kan ada 1 2. Nah, kalau ke bawah 1 2 3 4 5. Sama aja ya, ada 2 juga ya. Berarti supaya lebih gampang penamaannya kita lurus saja. Dari mana? Dari kiri atau dari kanan? Sekarang kita lihat, kalau dari kiri 1 2 sudah ketemu cabang. Kalau dari kanan 1 2 3 ketemu cabang di etil. Nah, kita prioritaskan yang lebih dahulu ketemu dengan cabang ya. Berarti ini rantai utamanya lurus. Kemudian penomoran dari kiri ya. Nah, seperti itu ya. Nah, di sini di nomor kedua dia ada metil. Kemudian di nomor ketiga dia ada etil. Sehingga namanya menjadi 3 etil. Terus metil ya baru sekarang ya. 2 metil. 1 2 3 4 5 berarti pentana. Oke, sekarang nomor D, yang D. Kita lihat di sini rantai utamanya mana? 1 2 3 4 5 6. 1 2 3 4 5 6. Oke. 1 2 kalau lurus ya 1 2 3. Kalau misalnya belok seperti ini 1 2 3 sama aja. Sekarang dari kiri 1 2 udah ketemu cabang. Kalau dari kanan 1 2 3. Nah, baru ketemu cabang ya. Di nomor ketiga. Kemudian ketemu rantainya juga sama-sama di nomor kalau dari kanan di nomor ketiga, kalau dari kiri 1 2 3 sama juga ketemu di nomor 3. Berarti prioritasnya dari kiri ya. Ini rantai utama. Berarti ini 1 2 3 4 5 6. Itu ya. Nah, sehingga di sini ada cabang 2 metil. Di sini 3 metil. Di sini ada cabang 4 etil. Jangan lupa di sini ada alkena ya di nomor ketiga. Sehingga penamaannya menjadi empat etil. Kemudian 2,3 di metil. 1 2 3 4 5 6. 6 itu ada gandanya, berarti kan
namanya menjadi 3 heksena. Itu ya. Ini menerangkan, tiganya ini menerangkan rantai rantai gandanya, rangkap duanya itu ada di nomor ke-3. Oke, lanjut masuk ke nomor 2E. Oke. Nah, di sini juga sama ya, seperti 2B. Jadi di sini karena masih ada rantai C sehingga tidak mungkin dia sebagai cabang. Sehingga rantai utamanya dia masuk ke rantai utama seperti ini bentuknya. Oke, dari kanan apa dari kiri? Kalau dari dari bawah apa dari kanan? Kalau dari bawah 1 2 3. Kalau dari kanan 1 2 3 4. Berarti duluan ketemu rangkapnya dari bawah ya. Berarti nomornya dari sini 1 2 3 4 5 6 7. Sehingga namanya 3 7 apa? Hep. Karena kan hep gitu ya. Karena dia ada rangkap 3 berarti hep tuna. Nah, tunanya diterangkan dari si 3 ini. Oke, saya tulis sini aja jawabannya ya, nggak apa-apa. Kemudian yang 2F, rantai utamanya kita tentukan dulu 1 2 3 4 5 6. 1 2 ketemu cabang, 1 2 juga ketemu cabang, rangkapnya sama-sama di nomor ke-3, berarti dari mana saja boleh. 1 2 3 4 5 6. Ketemu cabang di sini. Oke. Ini 2 metil, di sini 5 metil. Sehingga namanya menjadi 2,5 dimetil apa ini? 6. 6-nya karena di sini ada rangkap 3-nya di nomor ke-3 berarti 3 heksuna. Gitu ya. 3 heksuna. Oke, sampai sini paham ya? Jadi kemarin di sini terutama di nomor yang E, di 2E sama 2B itu banyak yang salah karena di sini dianggap sebagai cabang ya. Kenapa dia tidak bisa dianggap cabang? Karena dia masih memiliki rantai atau atom karbon C. Atom karbon ya, karena masih memiliki rantai atom karbon. Sehingga di situ masih disebut sebagai rantai utama. Oke, seperti itu ya. Kita lanjut ke nomor 3. Tuliskan rumus bangun senyawa berikut. 2 metil butana. Tuliskan rumus bangun berikut 2 metil butana. Oke, berarti di sini yang diminta adalah ini ya. Rumus bangunnya ya. Nah, butana berarti di situ ada C-nya ada 4. Boleh kita gambar seperti ini. Nah, di sini artinya apa? Di sini artinya C, kan? C yang kedua, C yang ketiga, C yang keempat. Ini sebenarnya sama saja dengan kalian gambar CH3, CH2 gitu ya. CH2, CH3 sama saja sih sebenarnya. Nah, tapi di sini ada cabang, kita tambahkan cabang di nomor kedua, berarti strip. Itu ya, CH3. Gitu ya. Nah, di sini juga sama, strip CH3. Tapi ingat, ininya sudah berubah. Oke, menjadi 1 ya, karena sudah ada cabangnya. Ini pun juga sama, seperti itu. Oke, kita lanjut. Nomor 2, dimetil heksana. Dimetil heksana, heksana berarti ada 6 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah,
Nomor 24 ada cabang metil. Boleh seperti ini. Sini CH3, sini CH3. Itu ya. Nomor 1, 2, 3, 4. Oke, paham ya? Oke, lanjut ke nomor yang C. Pentena. Pentena itu berarti ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Kemudian di sini di nomor kedua dia ada cabang CH3. Kemudian juga dia ada rangkap. Seperti ini ya. Oke. Ada rangkapnya 2. Ini saya hapus dulu supaya lebih bagus. Ya, seperti itu. Oke, lanjut. 2, 3 dimetil 2 butena. Butena itu berarti ada 4. Ya, seperti ini ya. Kemudian di nomor kedua dia ada rantai CH3, 2, 3 CH3. Kemudian di nomor kedua dia ada rangkap. Paham ya? Oke, sekarang lanjut ke 2 pentuna. 2 pentuna berarti pen itu kan berarti ada 5 ya. Pentuna 1, 2, 3, 4, 5. Dia ada cabang ke rangkap 3 di rantai kedua berarti. Nah, seperti itu. Gampang ya? Nomor yang F, heksuna berarti ada 6. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke. Kemudian dia ada cabang ini ya, nomor kedua. Kemudian 1, 2, 3. Nah, di sini berarti dia ada rangkap 3. Seperti itu ya, nomor 3, mudah ya. Kita lanjut ke nomor 1. Yang latihan 3, yang latihan 2 ya kalau nggak salah. Nah, di sini pertanyaannya, sebentar. Jenis reaksi di atas berturut-turut. Yang pertama kita lihat H2 CH2 rangkap 2 CH2. Nah, ini kan etena ya. Etena ditambah gas hidrogen. Nah, dia ada perubahan di sini, rangkapnya menjadi dari rangkap 2 menjadi ikatan tunggal. Seperti itu ya. Berarti kan di sini ada penambahan. Nih. Ada penambahan hidrogen dari 2 menjadi 3. Berarti dia reaksinya adalah reaksi adisi. Karena penambahan. Kemudian yang kedua, di sini metana ditambah dengan klorida ya, menghasilkan klorometana dan hidrogen klorida. Oke, di sini tidak ada pengurangan, tidak ada pertambahan, yang ada hanya pertukaran, ya kan? Hanya totalnya juga 4 kan? Sini 3 tambah 1 4, berarti Cl-nya juga sama-sama 2, berarti di sini reaksinya substitusi. Kemudian yang ketiga, nah di sini pertama ikatannya tunggal nih, kemudian dia menjadi ikatan rangkap, ya kan? Nah, kemudian di sini yang awalnya dia di sini C-nya ada 2, kemudian H-nya ada 5, kemudian berikatan dengan Br. Hasilnya dia menjadi hanya ada 4. Kemudian di senyawa utamanya ya, kemudian di sini ada H sama Br. Terpisah kan dari rantai utamanya. Kemudian di sini ada pembentukan ikatan dari tunggal ke rangkap. Berarti di sini reaksinya adalah reaksi eliminasi. Kenapa? Karena atomnya di sini terjadi pengurangan ya, terjadi pengurangan atom. Nah, dia terpisah menjadi di sini. Berarti jawabannya adisi, substitusi, eliminasi. Nomor 2, hasil reaksi yang dominan dari reaksi tersebut. Nah,
Di sini kata-katanya reaksi yang dominan. Ini berarti menurut aturan Markovnikov ya. Nah, di sini kita lihat nanti kan dia akan terpecah ya, ikatan rangkap di sini kan. Jadi kan CH3 strip C, CH3 strip CH, kemudian CH3. Nah, sini kan ada ikatan yang terputus sehingga ada elektron bebas. Nah, kemudian di sini HCl-nya dia akan masuk kemana kan gitu ya. Nah, menurut aturan Markovnikov, H itu kan cenderung ke yang lebih banyak H-nya. Berarti masuk ke sini dia. Sedangkan kloro yang lebih sedikit H-nya. Nah, sehingga akan terbentuk reaksi nanti CH3 strip C, CH3 Cl strip CH. Sini ada H-nya, atau boleh kamu gabung nanti jadi CH2 nggak apa-apa. Itu ya, nanti CH2 di sini. Nah, sehingga namanya akan menjadi apa? Di sini rantai utamanya kita tentukan dulu. Berarti kan kalau dari kanan 1 2 ketemu cabang 1. Sorry, ini nggak ada cabang ya. Ini masuk ke H2. Kalau dari kiri 1 2 ketemu cabang 2. Berarti karena di sini cabangnya ada kloro, ada metil, menurut abjad kan duluan C ya. Oke, atau duluan sebenarnya ini abjadnya dari Inggris ya. Dari nama senyawanya kloro pakai C, terus kloro gitu. Nah, sehingga namanya ya didahului dengan kloro tersebut. 2 kloro, 2 metil, butana. Paham ya? Lanjut ke nomor 3 juga sama. Dua metil 1 butena, tulis saya dulu. 1 2 3 4. 2 metil C H 3 butena, berarti di sini ya. Dan baru kita tulis di sini H2 karena sudah mengikat 2 rantai. Di sini sudah mengikat 1 2 3 4, berarti C doang. Ini baru mengikat 2, berarti H2, di sini H3 baru 1. Nah, ditambah dengan HCl gitu ya. Ini pasti akan putus nih rantainya. CH2 strip C strip CH2 CH3 CH3. Nah, di sini ada pemutusan tadi ya. Pemutusan ikatan sehingga ada 2 elektron di masing-masing atom. Oke, yang terbagi di masing-masing atom ya. Kemudian di sini ada HCl. Nah, H pasti akan cenderung ke yang lebih banyak H-nya, ke CH2. Oke, sehingga reaksi yang terbentuk CH2 CH3, kita gabung saja langsung. C Cl CH3 CH2 CH3. Oke, namanya jadi apa ini? 2 kloro, 2 metil, butana. Berarti jawabannya yang A. Hampir sama seperti nomor 2, cuman bedanya di rangkapnya. Ini kan rangkapnya nomor 2. Ini rangkapnya nomor 1. Lanjut nomor 4. Nah, di sini reaksinya ditandai dengan oksigen di sini. Nah, reaksi yang ada yang bereaksi dengan oksigen kemudian menghasilkan CO2 dan H2O, ini adalah disebut reaksi pembakaran ya, atau reaksi oksidasi. Oke, ini reaksi pembakaran sempurna ya, menghasilkan CO2 dan H2O. Kalau tidak sempurna dia menghasilkan karbon monoksida dan H2O, seperti itu. Itu sama-sama reaksi oksidasi juga ya. Oke, nomor 5. Nah, ini juga banyak yang salah ya. CH3 CHBr kemudian CH3 ditambah NaOH. Nah, di sini kan reaksinya 2 bromo propana ya, 2 bromo propana direaksikan dengan natrium hidroksida menghasilkan, di sini ada ikatan rangkap. Kemudian ada natrium bromida
dan H2O. Oke. Di sini awalnya 2 bromopropana, C-nya ada 3, H-nya ada 10 ya. Di sini menjadi C-nya tetap 3, H-nya 3 tambah 2 3 tambah 2 5, kemudian tambah 1 6. C-nya jadi CaH-nya cuma ada 6. Nah, berubah kan? Dia ada perubahan jumlah hidrogen. Oke. Kemudian di sini juga bromo awalnya mengikat atom bromida, kemudian di sini dia sudah tidak terikat lagi ya. Nah, berarti kan di sini ada pengurangan atom. Dan di sini terbentuk juga ikatan rangkap. Nah, berarti reaksinya di sini adalah reaksi eliminasi. Seperti itu. Jadi bukannya substitusi, karena di sini menghasilkan senyawa baru ya. Kalau substitusi dia tidak mengurangi jumlah atom. Oke, demikian pembahasan latihan yang kedua. Semoga kalian bisa memahami. Kalau misalnya ada pertanyaan, kalian boleh WhatsApp ke nomor Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.